Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bogotan Pring, kali ini kami berada di Desa Bandaran Dukuh Bulak, ya Kang ya, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kami juga menghadirkan juru kunci atau juru pelihara yang ada di makam ini, dan kita coba menguak atau mencari informasi siapa sih yang dimaksud dengan Mbah Paku Jati. Kita ketahui bahwa dari sumber folklore atau cerita masyarakat di sini bahwa Winongan ada keterkaitannya dengan salah satu kerajaan yang mengabdi di Majapahit dulu, yaitu Kerajaan Winongan, di mana pada waktu itu Kerajaan Winongan merebutkan salah satu wilayah yang sempat selisih begitu dengan Kerajaan Sirsorangan. Boleh tahu Kang, sejarah atau cerita masyarakat atau cerita turun-temurun tentang keberadaan dari makam Mbah Paku Jati ini, Kang? Jadi di zaman dulu itu kan masih sini kan masih mayoritas kan agama Hindu Buddha, ya. Hindu Buddha. Terus datang istilahnya itu tokoh ulama dari masih keturunan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Justru dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Terus kesini menyiarkan agama Islam ya, sampai di sinilah, yaitu Mbah Paku Jati yang asli namanya itu Mbah Samsudin. Mbah Samsudin. Aryo Yuwono kudu ali silsilah. Nang Islam gabung Islam oleh Ahmad Samsudin. Nama lahirnya siapa? Aryo Yuwono. Aryo Yuwono. Aryo Yuwono. Silsilah mulai sampai nama aslinya Aryo Yuwono. Aryo Yuwono. Menyiarkan agama Islam baru ganti Ahmad Samsudin. Terus sejarah mulai dijuluki Paku Jati itu karena waktu zaman Belanda dia menancapkan pohon kayu jati gitu. Iya. Agar supaya dia ada lawannya itu gagal untuk menyerbu daerah Winongan ini. Gitu. Hanya tancapan pohon kayu jati itu dijuluki dengan Mbah Paku Jati. Iya. Sejarah. Boleh tahu Kang, kan di situ sudah jelas begitu ya, tertera silsilah atau nasab dari Mbah Aryo Yuwono atau Mbah Samsudin ya, yang dijuluki Mbah Paku Jati ini. Di situ kan sudah jelas bahwa ada nasab itu, bahwa beliau adalah masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Tentang nasab tersebut kan awalnya begitu bisa diketahui apakah dengan informasi atau ditemukannya kitab atau gimana Pak? Itu ditemukan dari kitabnya itu yang megang itu Pak siapa itu namanya itu Pak Jumadi kalau nggak salah, yang Ma'ruf. Nah, itu sejarahnya yang paling tahu tuh Kiai Ma'ruf. Gitu loh. Jadi dibentuklah silsilah dari turun temurun sampai silsilah terakhir dari Mbah Paku Jati. Oke. Ya, informasi ini merupakan informasi baru sebetulnya Kang Abdul atau Haji Garto, bahwa beliau yang Prabu Siliwangi ini kan dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat. Artinya jauh banget ketika sampai ke Jawa Timur, dan sampai ditemukannya nasab sampai keturunan dari Prabu Siliwangi, bahwa Mbah Samsudin ini merupakan masih anak turunnya gitu. Mungkin Sakti Berbongkotan Pring yang di Jawa Barat ya, yang masih ada nasab dengan Prabu Siliwangi, pastinya tahu dengan silsilah itu gitu. Bisa dicek tentang keberadaan Mbah Aryo Yuwono ya kan. Bisa komen kan? Ya, bisa komen apakah betul atau memang sangat valid sekali. Ya. Dikonfirmasi. Setidaknya yang di Jawa Barat nanti jika ada kesempatan bisa berkunjung. Bisa berkunjung. Ini kan hanya ada satu makam begitu kan ya. Ini memang dari dulu ada satu makam atau ada makam yang lain, atau memang hanya satu makam saja? Nggak ada, memang cuma satu makam ini aja.
Satu makam yang aja. ditemukan cuma satu makam ini. Sebuah makam kuno. Dulu ini kan masih alang-alang toh, masih hutan toh, masih kayak hutan lah. Terus ditemukan ini makam cuma satu ini aja gitu. Begitu ya. Terus akhirnya dibersihkan, cuma bersihkan aja. Jadi setiap hari Jumat ada apa, musafir itu kesini gitu loh Mas. Ada nggak cerita di luar nalar, kejadian di luar nalar di tempat ini kan? Misalnya seseorang didatangi mimpi atau biasanya kan kalau tempat-tempat katakan ini sudah dikeramatkan atau sakral begitu, ada sesuatu yang aneh gitu, ada nggak? Ada memang pernah teman saya itu namanya Pak Saiful itu pernah siang-siang gini didatangi kakek-kakek lah. Nah, dia kesini soalnya dia itu kan dari dulu kan ada di sini terus. Dia itu di sini tuh untuk menghilangkan apa ya, pikiran pusing karena dia itu kan banyak masalah Menenangkan utang kan jiwa gitu. gitu. Akhirnya dikasih petunjuk sama Mbak itu, ini akhirnya utang itu sama Mas. Orangnya sendiri tapi berwujud kakek-kakek. Iya. Itu loh. Setelah ditinggal masak, lari kan dia kan waktu itu kan masak. Nah, setelah masuk dapur, orangnya ditengok sudah tidak ada sudah. Gitu loh. Tapi penampakannya seperti nyata begitu. Nyata kan? memang nyata seperti kita ini. Gitu Bukan ya? tidak mimpi, nyata. Nyata ya. Malah dia itu dikasih burung walet ya. Nah, kasih burung walet, terus burung walet itu dipegang terus sama Pak Saiful itu. Iya. Nyata. Nah, terus akhirnya terus dia itu nengok nasinya takut kosong. Nah, setelah keluar orangnya itu tidak ada. Ini tadi kan dari cerita teman Akang, ya. Sekarang dari Akang pribadi atau dari mbahnya ini, dan selama merawat ya tempat ini ada kejadian apa ini yang agak di luar nalar? Saya sendiri mendapat keluhan, mohon dengan Allah tapi atas izin barokah Bapak. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Istilah ini kan cepet, istilahnya cepet. Permohonan tentang Allah itu cepet. Suatu contohnya kalau nggak ada pasien ya, ini saya nggak ada pasien, ponaan, badai dibunuh orang. Masalah ada hubungan suami istri kali sing ponaan, karena tidak menurut tatanan dari warganya. Begitu saya lari ke sini, mohon berdoa, mohon dengan Allah, nyuwun barokah Mbah Pak. Lama diparingin apa sih? Istilah kertas, entah dari mana kertas itu, saya minta kertas itu saya celupkan dengan air, lalu saya minumkan dengan ponan saya. Alhamdulillah diparing barokah. Semua keluarganya tidak jadi akan bertengkar. Alhamdulillah aman, tidak jadi akan pembunuh-pembunuhan. Nah, terus yang kedua itu saya sendiri, saya itu punya keluhan sakit lambung. Sampai lambung dengan gejala hernia. Saya begitu ke pasar dan ini saya kumat ya, waduh tidak bisa berdaya saya, nyetir sepeda tidak mau, terus mau berdobat jelas tidak bisa, dokter tidak bisa, dukun pun tidak bisa. Akhirnya saya tawasul penyebut nama Allah itu, mohon dengan barokah dan mampu jalan. Langsung saya tutup pintu, mohon barokah patah, saya akan hilang pun kembali sembuh semula. Itu kehebatan Bapak Pujati. Kang Karto kan dari tempat ini domisili Akang dari sini kan lumayan jauh, sekitar setengah jam ya kita perjalanan tadi ya sebelum ke sini ya. Dan informasi ini menurut dari pengalaman Kang Karto katanya dari petunjuk adanya nama Mbah Paku Bumi datang kepada mimpi atau gimana Kang Karto? Kejadian itu saya alami sudah 20 tahun yang lalu Mas Eko ya, ketika saya aktif-aktifnya melakukan sebuah gerakan dulu ya. Ini kan cerita saya yang dulu, bukan yang sekarang. Saya itu pernah diberikan satu petunjuk. Di saya itu disuruh ke Paku Bumi begitu, bukan Paku Jati, tapi Paku Bumi.
Entah kenapa kok paku bumi yang terjadi kepada saya dulu ketika anakku itu berumur 2 tahun, dan sekarang saya sudah punya putu. Tadi ada petunjuk yang Nah, datang. dari situ saya disuruh ke Patilasan Paku Bumi, ya. Kan saya nggak tahu tempatnya di mana. Saya tanya ke warga, apakah di sini ada Patilasan Paku Bumi atau kuburan kuno? Ada seorang warga memberi petunjuk pada saya, disuruh ke barat melalui pinggir-pinggir kali itu. Saya telusuri pinggir kali itu terus ke barat. Nah, dulu di pinggir kali itu ada sebuah gubuk kecil, tempat orang berteduh dan bersantai di situ. Dan di sebelah selatannya itu ya kuburan ini, kuburan yang sekarang sudah dibangun, Mas Eko. Ada tambahan nggak Kang? Ini kan gini, ceritanya ini kan dari pengalaman termasuk Akang, mbahnya tadi, banyak orang-orang yang mengalami sakit begitu ketika tawasul atau berwasilah melalui tempat ini dengan nama Mbah Paku Jati ini, ternyata Allah mengabulkan doanya dan sembuh. Bahkan orang-orang yang punya masalah pun mau bertengkar, sampai mau cekcok, bahkan sampai mengancam nyawanya pun, ketika berwasilah silaturahim di sini ternyata reda. Menurut dari pengetahuan dari Kang Karto ini, boleh diluruskan nggak? Sebetulnya apa sih? Ada keistimewaan seperti apa sih begitu Kang? Mungkin keistimewaannya seperti yang pernah terjadi pada saya ya. Kenapa kok saya itu disuruh mendatangi Petilasan Paku Bumi? Mungkin yang disebut Paku Bumi karena beliau sudah menyatu dengan bumi yang ada di sini, Mas Eko. Menancap di sini begitu, Mas Eko. Mungkin itu alasannya disebut Paku Bumi. Siapa saja yang berkunjung ke sini dan menyatu pola pikiran dan batinnya menyatu ke buminya Mbah Paku Jati, mungkin disitulah barokahnya itu mengalir, begitu Mas Eko. Sehingga doa itu tadi dikabulkan oleh Allah. Ya, ini untuk subscriber Pembuatan Pring nih. Ini adalah Kang Abdul, konten kreator juga, nama channelnya Indah Channel TV. Yang temanya justru mancing. Tapi juga ada kesenangan nguri-nguri budaya atau tempat-tempat sejarah nenek moyang. Betul. Untuk teman-teman ataupun saudara-saudara dari Pembuatan Pring, jangan lupa intip channel dari Indah Channel TV. Di situ bisa ada tayang-tayangan yang cukup menghibur, menantang juga. Buat teman-teman yang suka mancing juga. Iya begitu. Oke, jangan lupa subscribe, like dan share. Iya. Indah Channel TV. Indah Channel TV. Terima kasih saudara-saudara Pembuatan Pring telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.